Arifim, sudah lagi dengan kami Postim. Jadi nih teman-teman kami Postim dari Five Floor Studio kembali lagi dengan kami dengan segmen obrolan Arifim. Oke, kali ini kita udah maksud ke Episode segmen 4. keempat. Tuh. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalan dulu nggak sih? Benar, Tapi benar. kayaknya kalian udah kenal sih sama aku. Iya udah kebiasaan ya sama host kita yang sebelah ini. Betul. Gini aja deh. Perkenalkan, nama aku Naya dan partner Aku Penya, jadi aku baru kali ini guys masukin frame di segmen keempat. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Kenapa nih kira-kira bisa spesial banget? Kenapa ya kira-kira? Kayaknya ini bintang tamunya Enggak tuh kayak udah nggak asing sama anak-anak IPIMS. udah familiar sih. Cocok. Betul. Apalagi bintang tamunya kayaknya cocok banget sih kayak kita. Iya buat kelas yang kelas 12 12. itu pasti kayak ada lagi yang struggle nih. Nah ini kita buka dengan obrolan hari ini sekali. Betul. Oke nih, semuanya perkenalan dulu nggak sih ke bintang tamu kita? Bener. Oke, kita tunggu teman-teman. Halo kakak. Oke, biar kita makin akrab nih kak, perkenalan dulu kak sih. Oke, sebelumnya perkenalan dulu nih kak, mulai dari kakaknya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Lansari, biasanya dipanggil Ulen, aku dari jurusan akuntansi generasi 13 dan sekarang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya jurusan sastra Jerman. Kayaknya udah familiar sih sama kak Ulen. Sangat familiar. Tuh. Kalau kakak sebelumnya kak Ulen. Mungkin kalian udah familiar sama Kak Ulen. Aku orang introvert jadi Kak, ini langsung familiar sih. Udah familiar sih kalau masuk ke channel kita pasti udah familiar. saya kenalin, nama aku Putri Media. Dulu jurusan multimedia, sekarang kuliah di PENS, jurusan teknik informatika. Oke. Keren Kak Putri, salam kenal. Kok kakaknya? Ya, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Kebetulan dulu saya multimedia, sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Surabaya. Untuk jurusannya saya jurusan sistem informasi. Oke, kakaknya? Halo semuanya, saya Rizky Ramantio, bisa dipanggil Rizky. Dulunya saya jurusan multimedia di SMK, sekarang berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan komunikasi. Keren banget nih. Yang mau dapat Almet Maca masuk ke UPN. Oke, aku juga mau. Ini ya enggak sih rata-ratanya dari multimedia. Iya, nggak sih? multimedia. Dan dari jurusannya juga beda. Iya, beda-beda. Kayak Iya, gebrakan baru. Gini Kak Ulen. Kenapa sih Kak Ulen tuh milih jurusan sastra Jerman gitu? Yang beda ya, dari akuntansi Iya, terus sampai tiba-tiba kayak, Jerman. Tuh. Kalau dari aku pribadi sendiri, sebenarnya sejujurnya sastra Jerman itu kayak second option buat aku. Jadi kayak kita punya banyak beberapa planning karena pada saat itu memang prioritas aku tuh berkuliah. Waktu SNBP memang ambilnya itu masih linear sama akuntansi, tapi ketika SNBT ngambil peluangnya supaya bisa masuk PTN nih, ngambil peluangnya ngambil sastra aja. Oh. Ini juga berkat Herdian sih. Herdian. Oke, Keren. Kak Putri. Kenapa milih teknik informatika? Sebenarnya pengennya multimedia broadcasting ya, masih sejurusan. Tapi karena aku ngerasa teknik informatika itu lebih tinggi, jadi aku naruhnya di nomor 1. Oh, Tapi alhamdulillahnya Masuk keterima. Masya Allah. Langsung keterima. Keren, hebat. Jalurnya pakai jalur Alhamdulillah jalur SNP. Jadi Iya, betul. langsung dapat. Kalau Mas Rafli? Kebetulan aku maksudnya jalur SNBT. Kenapa kok milihnya sistem informasi? Karena emang dari dulu suka tentang teknologi juga. Dan di sistem informasi juga kan ada manajemennya juga. Jadi mungkin itu yang nggak linear sih. Tapi kalau tentang teknologinya saya masih linear. Masih ini ya. Teman-teman ya banyak proyek saya yang di sini. Proyek apa Kak? Mungkin ada game, ada website juga. Yang mungkin anak kelas 12 juga tahu saya ya. Iya, kayaknya enggak. Saya juga ada 12 MM nih. Teman-teman 12 MM mana? Oh, enggak proyek Mas Rafli. Apa proyek Mas Rafli? Oke. Langsung tahu berarti sangat familiar. Kalau Mas Rizky?
saya masuknya jalur SNDT. Dan kenapa kok aku ambil jurusan ilmu komunikasi tapi di UPN? Karena di UPN itu setelah aku research nih, itu banyak labnya itu ada 6, dan salah satu dari lab tersebut ada yang selinear dengan jurusan multimedia. Contohnya creating itu lebih ke pembuatan iklan, editing video, text shoot video juga, pembuatan film itu juga ada labnya di komunikasi, tapi di UPN aja gitu. Makanya saya ambilnya di UPN nih karena labnya banyak dan mendukung jurusanku yang SMK. Gitu aja sih. Jadi nggak semelenceng jauh kayak Kak Ulen ya. Iya. Saya ya ampun, kesel. Tapi kayak teori-teorinya gitu lebih condong ke kayak komunikasinya atau yang di katanya lab-lab itu. Kalau untuk teorinya sendiri sebenarnya lebih condong ke komunikasinya sendiri. Sebenarnya sedikit agak melenceng sama multimedia. Nggak agak sih kayaknya. Ya, untuk teori. Aku memang untuk ngincar di labnya sih. Iya. Udah ketata dari awal. betul. Dari research. Oke nih Kak, sebelumnya banget nih. Kan SMK itu targetnya buat kerja Oh iya, sama wirausaha. Ini kenapa nih Kak, kakak bisa minat ke kuliah gitu? Kayak dari Olen dulu. Kenapa kok akhirnya milih kuliah dulu? Jadi memang dari awal banget itu prioritasnya maunya kuliah. Saya mau kuliah. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya teman-teman mau kerja, mau berwirausaha itu juga kembali ke prinsip masing-masing kan. Karena memang kebetulan kalau dari aku inginnya sih berkuliah, menuntut ilmu lagi. Jadi masih nggak pengen cepet-cepet buat kerja. Iya Masih pengen sekolah. masih gitu. pengen sekolah betul. Masih pengen cari-cari informasi yang lebih banyak lagi. Betul. Untuk Kak Putrinya? Sama, sebenarnya nggak pengen cepet-cepet kerja. Pengen belajar dulu. Itu alasannya. Nggak pengen. Oke. Kayaknya rata-ratanya takut pengen- mau kerja ya. Padahal dulu udah pernah magang loh. Dengan kita Udah punya pengalaman. Magang udah tahu dunia kerja itu Wow, kayaknya takut. seperti ini. Ikut dulu deh. Gitu. Kamu ada kayak gitu nggak? Loh, ya jelas ada. Kan aku dari OTKP tiba-tiba magangnya di akuntansi ya. Jadi takut. Gitu. Aku dulu tuh magangnya tuh di jurusan akuntansi yang kayak pajak gitu loh, Kak. Jadi kayak aku ngerasanya bener-bener nyari ilmunya tuh mulai dari nol banget. Ya, Kak, jadi kayak belajar Bener, hal belajar. baru. Waktu apalagi kayak ketemu orang-orang besar, ketemu klien, terus ngehandle-nya juga ternyata kayak aduh kerja ini sesulit itu ya. Jadi aku masih mikir-mikir oh kayaknya aku juga harus dapat pandangan buat kuliah deh ini. Tapi dulu aku juga melenceng sih magangku. Gimana? Karena aku jurusan DKV nih ya. Tapi tiba-tiba aku kayak jadi kayak streaming gitu juga. Oh, Nggak pernah live belajar live streaming gitu. Oh. Malah disuruh Ini nih Pegang ilmu kamera komunikasi nih harusnya ini. kalau Mas Rafli. Kebetulan kan apalagi kan masih umur muda ya. Oh, masih muda. Banyak prestasi dari ke atas. Jadi kuliah dulu ya. Oke, oke. Apalagi kan masih punya kesempatan juga. Cari relasi gak sih? Ya itu juga penting sih buat kan kerja kan sekarang sulit. Dan relasi itu juga pendukung juga. Apalagi kan skill juga harus ditingkatin kan. Iya betul. Nah itu aja sih. Keren sih. Satu pandangan sama Raffi. Iya. Kalau Mas Rizky. Alasanku kuliah itu sebenarnya disuruh orang tua sih. Cuman Bukan dari diri sendiri, bukan kemauan. cuman kalau jurusanku Oh. emang dari keinginanku sendiri. Berarti dari awal emang nggak mau kuliah atau gimana? Mau kuliah sih sama aja sih. Emang dapat dorongan aja dari orang Oh, tua. gitu. Apalagi kan kayak saudara-saudaraku itu pada kuliah semua. Jadi kayak oh aku harus kuliah juga nih. Itu yang memotivasi untuk lanjut kuliah. Iya sih bener sih. Ya, Soalnya emang. lingkungan itu berpengaruh sekali. Terus dulu itu emang kayak pernah nggak sih punya pandangan kalau semisalnya kan ini kakaknya juga kuliahnya negeri semua. Kalau semisalnya nggak keterima di negeri, itu kira-kira bakalan kayak ada planning buat di swasta atau kerja? tuh. Itu sih. Kalau kau Len, Kalau itu nggak? aku sendiri ya, jadi itu tadi karena sastra Jerman udah pilihan kedua, pilihan pertama kan udah gagal nih deh Betul. SNMP untuk satu linier, ibaratnya kayak
orang tua maunya itu di akuntansi aja, udah linear aja yang pasti-pasti jadi PNS gitu kan. Betul. Second Wanita optionnya- karir. Betul, wanita karir yang kayak udah PNS aja udah pasti gitu. Cuman akhirnya milihnya ke sastra Jerman. Nah, tapi selain itu tuh juga ada pastinya second option di swasta. Cuman alhamdulillahnya, emang kalau misalnya rencananya kalau memang nggak lolos SNBT pastinya kan ke swasta karena prioritasnya tuh kuliah awalnya. Emang menetapkan Iya, prioritas makanya sih. itu di kuliah. Jadi tinggal kamu bikin skala prioritas aja sih kalau dari yang Jadi Biar iya sih, gampang betul. sih. Benar. Kalau nggak diprioritaskan tuh kayak apa ya? Malah nanti kita nggak ke planning. jangan gitu dong. Nggak ke planning nanti. Nanti bahasnya di balik layar aja, Kak. Jangan di sini. Oke, kalau kamu Kak Tri. Putri. Kembali lagi yang tadi ya, nggak pengen cepet-cepet kerja. Jadi prioritasnya pengen kuliah dulu. Dulu plannya kalau nggak keterima negeri, swasta. Tapi dulu pede juga sih. Tapi alhamdulillah terima kan, Kak? Jadi udah langsung pede aja dulu nggak sih? Jadi kita besok harus pede, Kak. Pede dulu. Biar bisa Iya keterima. sih, benar sih. Tapi pasti ada pikiran sih buat betul. kayak struggle-struggle-nya nanti gimana. Iya lagi. Kan nggak mungkin kita kayak pede dulu. Pede, tapi kita Nggak ada nggak ada usaha. usaha. Iya, ntar abis itu udah nyiapin JJ buat Alma tapi nggak ada persiapan. Oke, terus. Oke, terus Mas Rafli. Nah, kebetulan untuk apa ini ya lupa. second option Kebetulan saya juga punya second option sih. Jadi kayak udah keterima beasiswa juga. keren. Yang Undika sama jurusannya juga teknik informatika juga. Tapi akhirnya keterima ke Winca, akhirnya ngambil ke Winca. Gitu sih. Mas Rafli dari tadi itu ya pembahasannya keren-keren banget ya, Kak. Iya, kayaknya memotivasi kita semua ini. Iya, kayaknya ikonik sih. Iya, ikonik kita. Keren-keren. Kalau Mas Riz, Kalau aku dulunya kalau ini nggak keterima kuliah nih. Nah, kalau nggak terima kuliah kerja sih aku, gap year. Oke, biar dulu. Iya, Jadi iya. emang udah ada pandangan kalau harus kuliah. Aku. Pokoknya kalau nggak keterima SNBT, aku kerja. Gap year dulu setahun, lalu tahun depannya coba lagi. mau coba lagi. Gitu. Oh, jadi masih tetap mempertahankan harus kuliah. Pantang menyerah sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah keterima. Ya, keterima. Keren. Dan terus ini Kak, kan dari kakaknya ini udah tahu lah ya, ini dari prodi Dari bahasa Jerman. Jerman. Nah, terus kakaknya Dari informatika. Aku ingat iya, Kak Olen sastra Jerman, Kak Putri Infor sama Mas Rafli. Kalau Mas Rizky itu Ilkom. Ya. Aku Nah, itu pasti kayak ada struggle-nya nggak sih Kak ingat. waktu betul. masuk kayak culture-culture-nya gitu loh, waktu kita pertama kali ke dunia Perkuliahan. pasti kayak beda, ngerasain beda banget Kayak ya sih, Kak? beda Dari di kayak SMK sama masa di kuliah. SMK ke kuliah itu gimana tuh? Dari aku Iya, dari Kak Olen ya. dulu. Kalau aku culture shock-nya itu banyak. Terutama aku udah beda jurusan. Beda nih, kayak udah sedikit lebihnya tahu tentang coding, tentang apa. Nah, ini kan Iya. aku beda ya dari angka ke bahasa. Gitu, bener-bener jadi mulai dari nol. Gimana, Kak? Belajar angka, Nol Ains gimana? Einstein, gitu. Kalian ini lebih jago. Enggak sih, sama aja sih. Jadi benar-benar dari nol. Itu untuk culture di masa kuliahnya ya, Mm-mm. kayak pembelajarannya. Terus untuk culture di lingkungan sekitar banyak juga ya. Mungkin dari teman-teman yang berbagai macam asalnya itu juga mempengaruhi culture shockku. Sama ini ternyata kuliah itu berat. Kenapa berat? Kuliah itu biasa ya. Dari kita yang di SMK itu sama bapak ibu guru tuh masih kayak masih kayak ayo tugasnya ini dikumpulin. Kalau Kalian kuliah? kalau misalnya nggak masuk dicariin. Kalau kuliah itu kayak bener-bener diri kalian sendiri gitu loh. Kayak Harus kamu mau kelas, kamu mau ngerjain itu terserah. Sama dosen itu kalau kuliah 10% yang dosen, 90% kita belajar. Oh gitu. jadi benar-benar mandiri ya. Gitu. Jadi kayak otodidak gitu, Kak ya. Benar. Jadi kayak kita ya gimana sih proses pendewasaan? Pendewasaan nih, teman-teman. Semester berapa sih Kak Ulen ini? Masih baru. guys. Masih Masih ada semester selanjutnya. Semangat. Masih berat. Kita harus semangat. Betul, harus semangat. Kalau Kak Putri, Shock banget. shock banget, teman-teman. Shock kenapa tuh, Kak?
pertama ya itu sama kayak Ulen tadi, banyak teman-teman dari luar daerah bahkan luar pulau. Terus guru kan kalau di sekolah ya ada yang ngingetin, kalau di kuliah tuh bener-bener kalian tuh harus masuk kelas itu kalian harus tahu materi yang mau dipelajari. Jadi dosen tuh jelasin yang kita tahu gitu loh. Paham nggak ya? Maksudnya kita dulu baru jelasin. Kalau di sekolah kan kita benar-benar diajarin dari nol ya. Iya. Tapi kalau di kuliah tuh beda banget. Jadi kita harus tahu materi yang bakalan dipelajarin Iya. waktu kelas gitu. Oh, jadi ya emang harus mandiri itu. Harus jadi sadar kuliah diri. tuh nggak kalian masuk terima buat JJ. Terus Enggak ya, enggak harus Enggak dong. enggak gitu ya. Jadi ya banyak pertimbangan juga kalau Kan kalau memang JJ kan kuliah. buat bahan sosmed aja Kak. Iya, sebagai awal gitu. Iya, di Iya, awal betul. doang, pas masuknya masuk. susah, keluarnya juga susah. Aduh, Ini gimana dong? Ini nakutin kita nggak sih? semester 1 ini masih An, Iya, masih masih semester 1. Masih semester Iya, bulan 1. ya, Masih masih ada semester yang lainnya. Oke, kalau Mas Rafli. Saya shocknya 3 kali. Siap banget tuh. Karena kebetulan di Unsel juga ada programnya sendiri, yaitu kelas intensif ada 3, mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga seperti tulisan Arab itu harus bisa. Oh, Ini juga ada iya, sertifikatnya iya. juga. Dan kebetulan aku juga masuknya ke kelas internasional, jadi pakainya bukan bahasa pengantarnya bukan bahasa Indonesia ya, pakainya bahasa Inggris. Dan itu bingung sekali, dosen mau nyamain materi pun juga kita kan harus tahu, harus ya, harus paham. tahu juga bahasa Inggrisnya apa gitu. Jadi kan harus belajar ulang lagi Aman nggak? materinya. Masih aman. Masih aman. Aman. Boleh aja sambelnya. Saya tidak aman beli tadi beli. Waduh beli. Rambutnya menjelaskan. Ini ya. Ini culture shock-nya ya. Temenan sama orang-orang luar negeri. Ya ini. Keren. Luar negeri dari mana Kak? Kebanyakan dari Somalia, Nigeria, sama kurang satu lagi nih nggak tahu kurang dari mana. Ada satu lagi, Brasil kayaknya. Enggak. Oke. Ini tuh. Shock 3 kali. Shock. Sekarang kita yang Siksa shock. Iya. kita ya. Kukira yang shock hanya Kak Putri aja. Dan Mas Rafli tambah shock banget. Kalau Mas Rizky, shock 4 kali sih. Yang aku lompat kan shock. Biar urut. Betul. Sebenarnya shocknya sama sih. Kurang lebih sama kayak yang dikatakan Ulen, dikatakan Putri, tapi nggak relate sama kamu. Darurat Karena di kayaknya. UPN nggak ada kelas internasional atau bahasa Arab gitu kan. Kurang lebih sama kok culture shocknya. Karena nggak selinier atau culture shocknya gimana? Atau lingkungannya mungkin? Hubungannya kayak lebih bebas gitu sih. Oh gitu, lebih bebas. Oke. Oke nih Kak, pandangan ke depan masuk jurusan kakak itu apa sih? Pandangan ke depan kakak itu besoknya buat besoknya depannya. Kayak misalnya nih Kak, kalau misalnya udah selesai kuliah, nah terus kayak mau ngambil kerja itu yang sejurusan atau Melenceng. ya udahlah yang ada aja. Ya udah yang penting kerja, yang penting halal gitu. Yang penting kita bisa CV gitu. Kalau Kak Ulen gimana? Kalau dari aku sih ya, karena memang dari awal punya prinsip masuk Jerman tuh selanjutnya gimana. Untuk saat ini prioritas pertama, yang benar-benar pertama banget pasti lanjut ke Jerman, studi ke Jerman ataupun ikut Ausbildung. Amin. Aku doain. Ya, semoga terkabul gitu ya. Amin. Itu sih kalau pandangan ke depan saat ini. Terus kalau memang nanti belum bisa, belum rezeki, belum ada kesempatan, mungkin ya lokal dulu ya, tapi perusahaannya internasional. Amin. Oke, kalau Kak Putri. Sejujurnya belum ada pandangan karena semester 1 aja udah ngerasa salah jurusan. Ada gitu loh. Tapi pengennya nanti ambil di web apa sih namanya? Iya, web developer buat kedepannya. Doain ya guys. Amin. Aku doain semua kok Kak. Oke. Kalau Kak Rafli. Mungkin setelah S1 mungkin S2. sambil Ya, ya, amin. ya. Maunya sih nyari apa
S2 itu juga beasiswa GKS kalau tahu. Itu ke Korea ya, mungkin masih lama juga. Tapi persiapannya harus matang juga sih. Aduh, keren. Nanti kalau udah masuk ke S2 nanti tutorin kita ya kak ya. Biar kita jadi keren kayak Mas Ramli. Iya, kita harus menyala. Menyala seperti Mas Ramli. Rambinya ya. Iya, persedianya. Wow. Mas Rizky nih. Kalau pandanganku ke depan udah ada pandangan kayak aku ingin lanjut ke S2 sih sebenarnya. Ya. Tapi Jurusannya kalau bisa- beda. Enggak, Tetap. tetap inginnya di NUS sih sebagai ambil beasiswa gitu. Jadi kayak sembari kuliah di UPN nih. Jadi aku kayak apa ya? Sambil lihat-lihat apa cari-cari beasiswa lain lah gitu buat bisa lanjut S2 nanti langsung. Pandangannya tuh gila-gila banget. Kayak keren. Iya. Tapi aku aminin semua sih. Ya, amin. Semoga capai, terkabul. Itu apa yang diinginkan. Karena kita kalau hidup itu pasti punya tujuan sama ingin mencapai sesuatu. Bener. Betul? Harusnya ambisi ya. Betul, harus ada ambisi biar semangat hidup. Iya, kita harus semangat untuk menjalani hidup ini. Betul. Harus semangat sih. Semangat, kalau nggak semangat ya buat apa lah hidup. Semangat berjuang kelas 12. Ya, ini kita belum LSP dan ini mau PV. Iya kak, saya PV aku lancar. Amin, Ini barusan kemarin TA tapi sudah di Ayo PV-nya ya, jangan lupa. Aduh, udah capek. Masih belum, masih belum ini kayaknya. Masih pertama, belum seperempat. Pusing. Ya, kak dulu juga gini nggak sih waktu SMK? Kayak kita stres gitu. Akhir-akhir Kok aku kayak ngerasa stres banget gitu ya? Kok kita stres banget? Kok kakaknya gimana? iya sih, relate sih itu buat kalian pusing-pusing sekarang tuh relate banget sama kita tahun lalu nggak sih? Kita struggle. Oh dong kan yang Loh, Kak, ini kayaknya masih stuck ya di SMK IPIN. Saya stuck banget ini di SMK IPIN. kita udah bingung, masih mikir SNBP kan, SNBP dan lain-lain, terus dikejar UKK, dikejar PA tuh. Dikejar LSP, aduh. Kayak mau mikirin liburan itu nggak bisa, Kak. Iya. Padahal aku mikirnya kayak kelas 12 udah akhir nih, udah mau selesai. Ini adalah tujuan terakhirku. Ternyata kena UKK, kena LSP, kena SIDA. Tapi tau nggak sih pikiranku sama temen gini. Yes Bali gitu. Tapi sebenarnya kan kalau nggak itu ya nggak Bali dulu. Tenang, yang tenang ya. Kita belum menjalani semuanya, masih pertama. Belum. Tapi rasanya kayak cowok banget gak sih? Ya iyalah, orang kita masih awal. Stres, aduh. Tapi hebat loh kakaknya itu udah melewati itu semua. Iya, kita apresiasi guys. Susah dahulu, bersenang-senang dulu. Ya, jangan bersenang-senang dahulu. Enggak. Sama-sama susah. Tapi kan kalau udah dapat S1 kan senang. Kan ini belum dapat. Dan lagi semester 1 juga. Aku aminin kak. Kita sama-sama lagi susah-susahnya. Terus ini aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih kayak masukan buat adik-adik yang mau kuliah? Kita ini. Kayak kita imut-imut ini. Dipersiapin mulai sekarang aja sih, biar nggak mepet-mepet juga. Dan mau itu kalian SNBP ataupun nantinya UTBK, harus belajar UTBK. Kalau memang prioritasnya kuliah ya. Tapi Kak, kira-kira kayak persiapan buat SNBT gitu idealnya itu gimana? Kayak berapa bulan gitu? Betul. Kalau idealnya nggak tahu ya berapa, karena jujur kita Kalau curi startnya mulai sekarang itu masih memungkinkan nggak ya? mungkin banget. Justru sangat mungkin. Kita curi-curi start aja mulai sekarang kak. Curi-curi dulu. Sekarang kan kita cuma hamil 1 bulan. Serius Kak? Iya. 1 bulan. Belum ada Persiapan 1 buat- bulan. Soalnya aku lihat teman-temanku yang kayak SMA gitu, itu curi-curi startnya benar-benar kayak dari awal banget. Itu kayak aku kayak, kamu nggak mau nyoba kuliah, nggak curi start dari sekarang, sampai kayak bener-bener beli buku yang tebel-tebel gitu. yang Aku soal sampai itu. nggak ada kayak, aduh aku lihatnya tuh udah kayak males, gimana aku mau curi start, tapi aku juga mau nyoba gitu loh buat terjun ke dunia kuliah. Ya, itu yang dirasain gitu. Lalu sih kembali lagi karena Aduh. memang dari awal karena kan kita basicnya SMK ya. Jadi Iya. kayak
minim juga materinya dapatnya. Jadi kayak aduh mau megang modul itu males gitu. Megang liatnya Lihatnya aja udah malas, Lihatnya soalnya apalagi udah yang gede. kuantitatif, matematika gitu-gitu kan kayak aduh Nggak matematika. Nggak usah deh. matematika lagi gitu. Jadi ya cari start mungkin bisa dari sekarang. Terus juga mulai cari peluang sama bikin strategi. Iya sih, biar kita nggak salah gitu, biar langsung masuk kayak Kak Putri, Kayak Kak Putri. ya Iya, kan? iya. Jalur SNBP impian tuh. Yang berapa persen itu ya? Iya. Kenapa? Kenapa gitu? SNBP. Karena SNBP itu Jalur goib. Aduh. Tapi kan kayak pasti mendengar awalnya tuh kayaknya SNBP. Betul. jadi kalian SNBP nanti itu atur strateginya baik-baik. Soalnya misal kalian keterima terus jurusan nggak sesuai sama yang kalian inginkan, kan nggak bisa UTBK malahan. Jadi cari yang benar-benar kalian pengen. Jadi kalau keterima pun nggak nyesal. Terus kalau habis daftar lupain. Jangan Tapi pasti kepikiran sih Kak. Iya, pasti kepikiran sih. Nggak kepikiran itu. Pasti kepikiran. Aduh, ini gimana? pengumumannya kapan Ini ya? merah atau biru ya? Merah atau biru ya? Pasti kayak gitu. Tapi seneng nggak Kak kalau dapat biru kemarin? Seneng sih. Ya kayak apa? Seneng. Kita cari Jeju untuk ini almet tuh nih. Warna abu-abu Apa? Oh, babu. apa? Itu loh Kak Putri. Oh, Kak Putri. Kalau kamu besok apa? Aku tuh pengennya tuh sebenarnya awalnya tuh jurusan psikolog. Nah, tapi kayaknya tuh terlalu menjauh banget ya dari jurusanku. Cuman aku Iya emang sih. ambil psikolog itu karena pengen jadi HRD di perusahaan. Kan itu masih Oke. bisa lah, ada ilmu perkantoran itu. Terus juga kalau pilihan kedua kayak Kak Rizky sih di ilmu komunikasi. Jadi nantikan ya Kak ya. Nanti kan akan masuk ilmu komunikasi. Salam visi. Aduh, jangan ospek aja, belum kena LSP nih. Ngomong-ngomong soal ospek, bisa ceritain nggak Kak ospeknya Iya. gimana? Ceritain gimana nih Iya, pengalaman ospek nggak? Ya kan pasti Suka dukanya. suka dukanya Sukanya ospek. dulu. Sukanya Tadi dulu kan sih. Sukanya dari kan kita mulai dari Kak Ulen. Mm-mm. Bisa nggak sih kita Dari mulai Mas dari Rizky Kak Rizky? dulu. Oke. Betul sih, kalian tepat banget yang pertama Rizky. Kenapa kok aku harus? Kenapa kok harus? Aku dulu? Loh kan rolling Kak. Iya, Iya. Oke. Apa nih suka dukanya? Iya, betul. Sukanya itu dapat banyak temen sih, kayak dapat banyak temen baru. Terus kayak apa ya? Teman-teman dari berbagai daerah itu bisa kenal gitu loh sama kita. Jadi kayak kita tahu budaya-budayanya mereka gitu loh. Bisa mengulik lebih dalam. Dukanya sih capek aja. Bukan Masa? capek. Yakin. Iya, bukan capek. Yakin. Iya, capek aja. Gak mau spoiler. Ini kayaknya nakut-nakutin kita nggak sih ceritanya? Enggak. Spoiler dikit lah Gini, Kak. kayak Mas Riki kayak gini. Aku nggak mau spoiler biar kamu merasakan sendiri. Malah takut gak sih? Betul. Ya nggak sih, nggak usah ospek langsung masuk aja. Nggak bisa dong, nggak bisa. Itu jalur goib. Lebih Aduh. SBP itu malah. Terus kalau misalnya Sukanya sih ya itu tadi seperti sama kayak Rizky ya. Mungkin temanku banyak juga. Apalagi kan nanti kan juga ada kayak sesi-sesi sendiri ya. Itu sama cutting dan kita kenalan sama cutting, bicara juga, sharing sesi juga. Jadi kita tahu nih materi-materi yang ada di semester-semester selanjutnya. Jadi dikasih tahu bagaimana sih gini, gimana sih cari RPS-nya, KRS-nya gitu seperti apa. Dosen yang enak seperti apa sih? Itu ada. Ya, penting sih. dosen killer Ya. yang mana? Penting sih. Namun dukanya ya rusak passion aja. Saya pernah digondol ya. Saya anak teknik. Jadi pernah digondol juga. jadi emang harus gundul. Iya. Iya. Teknik wajib. rata-rata. Aku baru Gundul. tahu. Aja enggak aman. Cewek aman, cewek aman. Takut ya. Kalau Itu cuman gundulnya cuman awal-awal aja gimana? apa per semester tuh? Tergantung itunya, unitnya juga. Oh. Kalau saya kan kebetulan sekali ya, teman saya yang 2 kali. Kan beda-beda Kak. Iya. Itu wajib digondol aja apa wajib diwarnai juga? Wajib digondol aja ya. Kalau warna ini cuma Oh, cuman sesinya kakak aja gitu. Kira apa mas? Pelarian. Oke, Terus kalau Kak Kak Putri. Mau dukanya dulu ya. Ya boleh. Kita kan ada semua Kak, nggak apa-apa. Yang di Aku disuruh
Iya. Disuruh naik ke lantai 9. Nggak pakai lift. Serius? Kak, aku Serius, naik Kak? IPM aja capek. Iya, kita yang lantai 5 aja capek. Kan aku habis keterima kan nganggurnya lama ya, jadi tidur terus tiba-tiba suruh naik. Itu tes fisik Kak untuk menambah semangat kita. Betul. Sampai atas. Langsung olahraga dadakan. Iya sih, capek di badan raga gitu. Jadi dukanya capek. Kesukanya itu sama kayak Rizky sama Afif. Kita ketemu banyak orang, ketemu dari berbagai daerah, ketemu dari beberapa jurusan. Jadi memperbanyak relasi. Ini yang kita cari. Perbanyak relasi. Perbanyak relasi. Oke, kalau Kak Ulen. Kalau dari aku ya gitu, sastra Jerman dan UNESA. Seru kok. Seru. Kalian itu kalau yang ini ya, yang ospek fakultas itu bakal ketemu sama teman-teman beda jurusan. Itu juga nambah relasi kan. Itu juga yang bikin seru. Kita dikasih project, nyelesain project itu seru banget, bisa bangun relasi. Terus yang di jurusan juga seru, kita main games, terus makan gitu-gitu. Kalau dukanya sih mungkin tugasnya aja sih yang banyak. Tugas ketika ospek, hadiahnya. Hadiah setelah ospek. Betul, hadiah ospek itu cobain deh. Cobain deh naik. Kamu juga cobain juga ya besok. Ya deh, insya Allah ya kalau bisa. Amin. Amin. Doain aja dulu. Oke, kayaknya kita udah ngobrolnya panjang udah banget lama nggak banget sih? Bahkan sampai kayak dikasih tips dan trik, terus juga dikasih spoiler dikit tentang ospeknya gimana? Dikit tapi dikitnya segini loh. Aku kira bakalan kayak yang panjang gitu Akhirnya ya. kayak cerita. Atau kayak Oh, oke, gini. ternyata nggak mau di spoiler Oh, biar nggak mau kita spoiler, disuruh biar kita ngerasain merasa sendiri. Aduh. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini apalagi kayaknya relate banget buat yang anak-anak kelas 12. Betul. Kayaknya bakalan ini sih bakalan relate dan juga butuh tambahan buat motivasi. Nah, motivasinya ini Kak, gimana nih? Iya, Bisa Kak. nggak sih Kasih motivasi buat apa? pejuang PTN nih. Iya. Motivasi buat pejuang PTN. Asal kalian ada kemauan, ada keinginan, diniatin dari awal, yakin masih bisa. Pokoknya diniatin, diyakinin, diusahakan. Kita usahakan. Betul, kita usahakan PTN itu. Oke. Kalau dari Kak Putri gimana, Kak? Sama tadi PD aja dulu. Pede aja dulu. Pede teman-teman. Pede aja dulu. Terus jangan khawatir soal biaya atau apa. Kalian pasti bisa. Khususnya kita dari semua IPM pasti bisa kok ya. Keren. Ini atau kok? Mas Raffi. Mungkin kalau dari saya trying the best saja, lakukan yang terbaik saja. Trying the best, guys. Tapi jangan lupa ya harus ada second plan itu tadi. Harus planning juga. Jadi nggak sembarangan milih. Tuh, Mas Rizky nih. Motivasiku tetap semangat dan jangan putus asa. Kata-kata hari ini. Kata-katanya Betul. Banget Teman-teman, ini kata-kata hari ini dari Mas Raffi. Kata-kata Iya, ini benar, Mas Rizky. mengerikan jam 3. Oh iya sih. Penutup dan akhir dari penentuan hidup. Betul. Oke. Enggak gitu sih. Jadi itu adalah motivasi dari kakak-kakak alumni kita dari SMK IPIMS. Dan juga kalian tetap stay buat konten kita selanjutnya. Nanti nggak bakal boring. sih. Nanti mungkin kita bisa undang kakak alumni ini lagi. Ya kan nggak? Bersedia kan nggak Bersedia ya? dong. Bersedia kan? Harus. Kok nggak jadi Bersedia ya? buat Iya, SMK iya. IPIM. Insyaallah. Oh ya Allah. Masya Allah. Project ya? Oh iya. Oke. Oh iya, sebelum kita tutup, kayaknya bakalan seru gak sih kalau misalnya aku bilang jargonnya Five Floor. Betul. Jadi Five Floor itu punya jargonnya itu. Kalau misalnya aku bilang Five Floor Studio, kalian bilang paham. Untuk menutup. Oke ya. Oke, kita tutup segmen kali ini. Five Floor Studio, paham.